Baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Cogito ergo sum. Di mana kita berpikir, maka di situ aku ada. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi untuk rekan berpikir kami dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Adian Fajar Hidayat dari tim pemerintah sebagai pembicara pertama yang akan memberikan definisi serta limitasi dalam perdebatan kita pada pagi hari ini. Di mana mosi perdebatan kita pada pagi hari ini berbunyi, Dewan ini akan melarang masyarakat yang belum divaksin untuk menggunakan fasilitas publik. Di mana tim kami telah sepakat bahwa kami telah menemukan 4 kata kunci yang terdapat dalam mosi yang akan menggiring kita pada latar belakang apa yang menyebabkan mosi ini layak untuk diperdebatkan. Yang pertama adalah kata melarang, di mana kita yakin bahwa kata melarang di sini adalah dalam bentuk perintah untuk tidak melakukan sesuatu, yang mana sesuatu ini adalah diperuntukkan untuk masyarakat. Di mana kita memahami bahwa masyarakat adalah jalinan individu yang saling terikat dan berada dalam satu lembaga yang disebut negara, maka masyarakat itu wajib hukumnya untuk patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kemudian di sini kami menggarisbawahi kata vaksin, yang mana kita tahu bahwa vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aditif terhadap tubuh seseorang untuk menghadapi virus yang dalam hal ini adalah virus COVID-19. Kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali jenis vaksin yang diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah Sinovac, Moderna, atau AstraZeneca yang telah melalui tahapan uji klinis dan dapat dijamin keamanannya dan juga dijamin kehalalannya bagi umat muslim yang menjalani vaksinasi COVID-19. Kemudian Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim Kontra, sebagaimana layaknya pembicara pertama dalam tim pemerintah, kami akan memberikan limitasi di mana kami telah sepakat bahwa limitasi yang kami berikan dalam perdebatan ini adalah mengenai fasilitas publik di dalam bidang transportasi umum seperti pesawat, kereta api, kapal, dan juga bus antar provinsi karena potensi penyebaran virusnya sangatlah besar dibanding dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kami mengharapkan bahwa tim Kontra dapat mengikuti limitasi yang telah kami berikan karena kami yakin dan percaya tim Kontra telah memahami apa itu kaidah perdebatan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada dua poin penting yang harus digarisbawahi dalam perdebatan ini. Karena fasilitas publik dalam bidang transportasi sangat rentan dalam penyebaran virus COVID-19, maka mekanisme adalah dalam bentuk solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui perundang-undangan yang ada. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah solusi terbaik untuk mengatasi penyebaran virus corona di negara kita Indonesia. Dan ini juga sejalan dengan upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Bahkan tidak hanya di Indonesia, dan hal-hal seperti ini dapat berlaku di seluruh dunia. Dewan juri yang terhormat, untuk menguatkan argumentasi kami dari tim pemerintah memiliki undang-undang sebagai landasan dasar dalam membangun argumentasi, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang tertuang dalam pasal 13 poin A, yang mana ayat 1 menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran siapa saja yang akan divaksin COVID-19 ini. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan yang dimana dimaksud oleh pasal 1, yaitu oleh Kementerian Kesehatan, maka wajib hukumnya mengikuti vaksin COVID-19. Kami garis bawahi bahwa wajib hukumnya untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, di pasal 13 poin A dan ayat 3 menjelaskan bahwa ada beberapa pengecualian untuk individu yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan vaksin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seperti halnya lansia atau yang telah memiliki penyakit yang rentan terhadap vaksinasi itu diperbolehkan untuk tidak melakukan vaksinasi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentu saja telah memiliki keterangan dari dokter ataupun orang-orang yang
berwenang di dalam hal ini. Kemudian saudara-saudara, untuk menegaskan bahwa di dalam pasal ini tidak hanya diterapkan kewajiban tetapi juga sanksi bagi orang-orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi tetapi tidak melakukan vaksinasi. Ini di dalam ayat 4 dijelaskan bahwa akan ada penundaan dan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan juga penundaan dan penghentian layanan administrasi dan juga bisa dikenakan denda. Kemudian hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, kami juga telah memiliki bukti bahwa tidak hanya di Indonesia, pelarangan fasilitas umum tidak boleh digunakan juga terjadi di Saudi Arabia dan juga di beberapa provinsi di Rusia. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dari bukti-bukti yang telah kami paparkan, maka kami yakin dan percaya bahwa solusi dan mekanisme yang telah kami tawarkan melalui mosi ini adalah valid dan benar keberadaannya. Maka dari itu, kami dari tim kontra dengan tegas, lugas, dan mantap mendukung mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Saya Adi Fajar Hidayat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan akan saya mulai dari 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri dan juga yang saya hormati rekan debat saya pada hari ini, yaitu tim pemerintah. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki ranah argumen selanjutnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Pergi berlibur ke kota Eropa dengan keluarga naik kereta. Nama saya Elia Rosa, gadis manis asal Muara II. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan ini akan melarang masyarakat yang belum divaksin untuk menggunakan fasilitas publik. Nah, menanggapi dari argumen tim pemerintah yang rasa-rasanya belum memberikan argumen yang cukup jelas, maka dari itu, saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra akan memperjelas kembali mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan ini akan melarang masyarakat yang belum divaksin untuk menggunakan fasilitas publik. Nah, di sini saya menemukan beberapa kata kunci, yaitu yang pertama ada kata melarang. Melarang di sini diartikan memerintahkan seseorang agar tidak melakukan sesuatu dan juga tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu. Lalu selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat di sini adalah sebuah sistem yang saling berhubungan di mana antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dan tentu saja hal tersebut yang membentuk mereka itu dibentuk karena adanya suatu keterkaitan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah vaksin. Vaksin di sini berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 yang menyatakan bahwa vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati ataupun masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya dan juga atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid ataupun protein rekombinan, yang dimana ketika vaksin ini disuntikan ke seseorang maka itu dengan tujuan agar menambah kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, menambah kekebalan tubuh seseorang tersebut agar dia terhindar dari penyakit seperti itu. Penyakit di sini diartikan sebagai COVID-19. Lalu selanjutnya adalah fasilitas publik. Fasilitas publik di sini menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa fasilitas publik merupakan kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Fasilitas publik ini ditujukan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan juga tanpa larangan apapun. Namun, Dewan Juri yang terhormat, mosi kita perdebatan hari ini adalah kebijakan pemerintah yang rasa-rasanya tidak adil. Karena kenapa? Karena mosi kita pada hari ini sangat-sangat sekali bertentangan dengan hak asasi manusia, yang mana di mana hak asasi manusia itu menjelaskan pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa manusia itu berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan juga hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani dan seterusnya. Lalu Dewan Juri yang terhormat, jika kebijakan pemerintah ini tetap diterapkan di Indonesia, apakah hal tersebut tidak melanggar HAM seperti itu? Tapi menurut kami tim kontra, hal tersebut sangat-sangat sekali melanggar hak asasi manusia. Karena apa? Karena masyarakat ataupun manusia itu rasa-rasanya tidak ada kebebasan dalam hal memilih seperti itu. Lalu tim pro menyebutkan bahwa
Di sini larangan di sini dimaksudkan adalah transportasi umum antar provinsi. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, menurut kami argumen tim pro belum cukup kuat untuk menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Karena apa? Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya lanjutkan kembali. Rasa-rasanya argumen dari tim pro belum cukup kuat untuk menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Karena apa? Bayangkan saja jika seseorang yang berada di pelosok desa dan dia ingin pergi menjenguk sanak saudaranya di luar kota seperti itu, dan itu menggunakan transportasi umum dalam kondisi masyarakat tersebut belum divaksin dengan alasan yang pertama karena faktor kesehatan, dan juga rasa-rasanya faktor kesehatan, dan juga rasa-rasanya mereka itu memang tidak ingin divaksin seperti itu. Lalu jika misalnya kebijakan ini masih tetap diterapkan di Indonesia, menurut kami tim kontra mosi ini ataupun kebijakan pemerintah ini sangat-sangat tidak berlaku adil terhadap masyarakat yang bisa divaksin dengan masyarakat yang tidak mau divaksin. Yang pertama karena alasan faktor kesehatan, faktor usia, atau mungkin karena keinginan mereka sendiri seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih moderator, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kami dari tim kontra. Sebagai closing statement pada kesempatan kali ini untuk menutup perdebatan, kami dari tim pemerintah dengan yakin dan percaya akan tetap mendukung mosi perdebatan kita pada sore hari ini. Saudara-saudara dari tim kontra, negara kita adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang ada di atasnya haruslah bertolak daripada hukum, karena ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hadirin serta Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami dari tim kontra, kami meyakini bahwa mekanisme solusi yang ditetapkan dalam mosi ini untuk tidak menggunakan fasilitas publik bagi orang-orang yang belum divaksin adalah solusi terbaik dalam penanggulangan pandemi COVID-19 serta didukung dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia serta bukti-bukti nyata yang telah kami paparkan berupa tidak hanya di Indonesia, negara-negara yang telah menerapkan solusi untuk menanggulangi pandemi COVID-19 tetapi juga dilakukan oleh negara Arab Saudi dan juga Rusia. Maka dari itu saudara-saudara, kami yakin dan percaya kita semua yang duduk di dalam ruangan ini, di ruang virtual ini, dapat bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung mosi perdebatan kita pada sore hari ini sebagai bukti nyata bahwa kita adalah generasi yang memiliki keterbukaan pemikiran yang nyata. Maka dari itu saya Adian Fajar Hidayat dengan tegas, lugas, dan mantap untuk tetap mendukung mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baiklah, closing statement saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra akan menanggapi argumentasi dari pembicara tim pro, yang dimana rasa-rasanya tim pro sangat kekeh sekali untuk menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang dimana mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini akan melarang masyarakat yang belum divaksin untuk menggunakan fasilitas publik, di mana fasilitas publik di sini diartikan sebagai alat transportasi umum seperti itu. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim kontra masih tetap teguh dengan argumentasi kami, yang dimana kami menolak secara tegas mosi perdebatan kita pada hari ini. Karena apa? Kami juga mempunyai landasan yang cukup kuat untuk kenapa kami menolak kebijakan dari pemerintah ini untuk menetapkan larangan terhadap masyarakat yang belum divaksin untuk menggunakan fasilitas publik. Dewan Juri yang terhormat, menurut kami kebijakan ini belum pantas diterapkan di Indonesia karena rasa-rasanya program vaksinasi dari pemerintah itu belum cukup merata ke seluruh pelosok desa. Seperti itu. Lalu bagaimana nasib, bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, bagaimana nasib mereka yang masyarakat di pelosok desa yang mereka ingin berpergian jauh seperti itu dalam kondisi mereka belum divaksin karena alasan mereka belum mendapatkan vaksin secara gratis dari pemerintah. Lalu karena mereka memang benar-benar tidak ingin divaksin seperti itu. Lalu Dewan Juri yang terhormat, lalu alasan yang kedua karena kebijakan ini telah melanggar hak asasi manusia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu memberikan kebebasan untuk masyarakat itu memilih, di mana dalam hal ini memilih untuk divaksin dan juga tidak divaksin itu adalah hak dari seorang masyarakat itu sendiri. Jadi jika saja kebijakan ini tetap diterapkan di Indonesia, maka rasa-rasanya pemerintah di sini tidak berlaku adil seperti itu. Karena apa?
Karena masyarakat di satu sisi memperbolehkan masyarakat yang telah divaksin untuk menggunakan fasilitas publik, dan juga masyarakat melarang masyarakat yang belum divaksin untuk menggunakan fasilitas publik, di mana menurut argumentasi kami, masyarakat yang tidak ingin divaksin itu karena alasan yang pertama karena faktor usia, faktor kesehatan, atau mungkin karena mereka tidak mau untuk divaksin seperti itu, dan itu hak mereka tentu saja. Dan itu telah diatur dalam hak asasi manusia seperti itu, Dewan Juri terhormat. Sekian dari saya, terima kasih.